guys, saya sedang ada di salah satu infrastruktur peninggalan penjajahan Belanda. Ini adalah terowongan yang terkenal, salah satu terowongan yang paling tua yang ada di Indonesia dan pertama kali dibangun di Jawa Barat, yaitu terowongan Lampegan sebagai jalur rel kereta api yang menghubungkan antara Cianjur dan Sukabumi. Terowongan ini dibangun pada sekitar tahun 1879 sampai 1882 dan baru beroperasi sekitar 1884. Lintasan jalur kereta api ini menghubungkan antara Bogor, Jakarta, Sukabumi, Cianjur, dan Bandung. Pembangunan rel kereta api ini didasarkan pada kebutuhan alat transportasi pada zaman itu seiring dengan semakin berkembangnya perkebunan atau industri perkebunan di wilayah Cianjur pada waktu itu. Butuh alat transportasi yang efektif dan efisien karena pada masa-masa itu lebih banyak mengandalkan transportasi dengan kereta kuda. Sementara butuh alat distribusi barang yang sangat cepat dan lebih murah, maka para pengusaha pada waktu itu, pengusaha-pengusaha perkebunan meminta kepada pemerintah kolonial untuk segera membangun infrastruktur agar bisa menjadi alat transportasi yang lebih murah dan efektif. Maka dibangunlah lintasan jalur kereta api ini dan salah satu terowongan yang menghubungkan antara Cianjur dan Sukabumi yang dibangun kurang lebih sekitar 4 tahun. Menarik, terowongan ini sekarang menjadi salah satu pusat wisata, pusat berfoto dan memiliki nilai sejarah. Ada banyak kisah juga yang diceritakan asal-usul kenapa nama terowongan ini disebut terowongan Lampegan. Nama Lampegan itu didengar oleh masyarakat penduduk sekitar di sini dengan beberapa kisah. Kisah yang pertama, salah satunya diambil dari percakapan bangsa Belanda pada waktu itu yang sering mengatakan Lampegan, maksudnya nyalakan lampu. Ada juga percakapan antara orang Belanda dengan mandor yang ada di sini yang sedang bekerja yang disebut dengan lampegang. Lampegang, pegangnya bahasa Indonesia mungkin. Yang kemudian ada juga bahasa yang didengar oleh masyarakat sini lampean gitu. Jadi kedengaran sama masyarakat mungkin ini Lampegan. Jadi terkenal sampai sekarang Lampegan. Pada teman-teman yang tertarik dengan banyak wisata-wisata yang situs-situs di masa lalu, boleh berkunjung ke sini sambil memperkaya hasanah dan pengetahuan kita terkait dengan beberapa sejarah di masa yang lalu. Ada salah satu kisah yang diceritakan dari mulut ke mulut oleh masyarakat di sekitar sini bahwa di terowongan ini dulu sering ada penampakan perempuan cantik. Jadi dikisahkan dulu ketika terowongan ini selesai dibangun, konon digelar syukuran atau pesta kecil yang waktu itu dihadiri oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang bernama Cornelis Visneker Hordik dan bupati yang ada di Kabupaten Cianjur yaitu RAA Prawira Direja. Maka di pesta itu diundang salah satu penari paling terkenal yang ada di Priangan yang dikenal dengan Nyi Sadea. Kemudian di mulut terowongan ini dengan panggung kecil diterangi lampu pijar, ia menari longgak-lenggok dengan menggunakan kemben dan menghibur para tamu yang ada. Jelang tengah malam, konon Nyi Sadea ini duduk di dalam terowongan sambil berteduh menunggu rintik hujan itu reda. Tetapi ia kemudian mendengar ada suara yang memanggil namanya di dalam terowongan. Kemudian ia masuk ke dalam terowongan itu dan lalu kemudian ia menghilang dan tidak pernah ditemukan kembali. Menurut cerita masyarakat di sini,
Konon kabarnya ia dinikahi oleh penguasa alam gaib yang ada di sekitar sini, yang bergelar nama yang disebut dengan Raja Mandala. Entah cerita itu benar atau tidak, tetapi kisah itu memang dituturkan dari mulut ke mulut oleh masyarakat. Lepas dari itu semua, terowongan Lampegan ini menjadi salah satu monumen bersejarah terkait dengan perkembangan masyarakat Cianjur di masa yang lalu. Terima kasih.